Halo guys, welcome back to our YouTube, dan kali ini kita akan bahas review dari pengalaman aku pakai Keychron K3 Max. Nah, ini setelah beberapa lama aku pakai K3 Max, adalah keyboard mekanis low profile yang cocok banget buat kalian yang suka mobile, bawa keyboard kemana-mana tapi tanpa mengorbankan performa. Pertama kali ngelihat Keychron K3 Max, kesan utamaku adalah desainnya yang compact banget dengan layout 75%. Keychron K3 Max ini punya 84 tombol yang cukup padat, tapi tetap ngasih pengalaman ngetik yang nyaman banget. Ya nyaman aja sih menurutku. Ukurannya yang cukup kecil dan beratnya hanya sekitar 525 gram. Bikin keyboard ini gampang atau mudah dibawa kemana aja, pas aku lagi kerja ke kantor atau kerja di rumah aja. K3 Max ini pakai rangka aluminium yang ngasih kesan kokoh meskipun ukurannya kecil. Ya, kecil kan ini segini. Nah, warna abu-abu yang dipakai bikin tampilannya terlihat elegan. Ditambah dengan satu elemen warna terang di tombol enter dan di tombol escape yang berwarna orange. K3 Max ku ini yang kalian lihat ini sudah diganti keycaps shining through yang bikin huruf dan angka dan simbol itu bisa nyala. Aslinya dia pakai material PBT, nggak tembus angka, huruf dan simbol, tapi katanya lebih awet ke depannya. Jadi dibandingkan dengan yang shining through ini lebih awet bawaannya yang materialnya PBT. Nah, yang aku suka desainnya ini yang minimalis banget. Hampir nggak ada branding yang mencolok di bagian luar. Cuma ada di bagian belakang aja di label ini, merek Keychron. Nah, itu berarti ini cocok banget buat kalian yang minimalis dan nggak pengen terlalu banyak macem-macem di keyboardnya, kayak nyala di samping lah, terus ada tulisan mereknya lah di atasnya gitu. Selain itu, K3 Max ini pakai port USB-C dan ada saklar untuk mengganti mode Windows dan Mac, serta saklar untuk ganti mode koneksi USB, Bluetooth atau koneksi nirkabel 2.4 GHz. Nah, menurutku salah satu keunggulan K3 Max adalah fitur hot swappable yang bikin kalian bisa ganti keycaps dan switch tanpa perlu solder. Jadi kalian tinggal cabut aja terus pasang yang baru. Nah, kalian bisa pilih sesuai selera nih. Apa mau switch yang lebih tactile, linear, atau clicky. Ini berhubungan sama kenyamanan ngetik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Silakan kalian cobain dulu ya, saran saya langsung ke tokonya aja, cobain dulu mana yang paling cocok. Ini berpengaruh banget dari buat ngetik cepat sampai ke main game. Meskipun demikian, menurutku K3 Max ini kurang optimal untuk kalian yang butuh presisi tinggi, karena jarak tekan tombol yang lebih pendek kadang bikin terlalu sensitif gitu. Dalam hal ini kalian perlu adaptasi yang lumayan sampai kalian bisa merasa nyaman dan fit sama keyboard ini. Satu hal lagi yang menonjol dari kemampuan K3 Max adalah bisa terhubung ke 3 perangkat yang bisa kalian atur di saklar bagian ini. Nah, ini fitur berguna banget terutama buat kalian yang bekerja dengan banyak perangkat kayak PC, laptop, terus tablet, bahkan HP. Jadi kalau aku sendiri sih ya kadang beralih antara laptop, tablet, atau HP cuma dengan menekan atau menggeser saklar koneksi yang ada di sebelah kanan. Nah, keyboard ini juga mendukung konektivitas 2.4 GHz yang menawarkan latensi rendah sampai sekitar 1000 Hz polling rate pas pakai koneksi kabel USB-C yang udah disediakan. Kalian juga bisa ganti-ganti warna serta efek cahaya dan juga ganti fungsi tombol yang bikin K3 Max fleksibel buat kebutuhan kalian. Salah satu fitur favoritku dari K3 Max adalah lighting RGB
yang bisa dikustomisasi banyak warna dan juga ada 22 efek animasi. Nah, ini cocok banget buat kalian yang suka kustomisasi lebih jauh lagi. Itu bisa pakai juga aplikasi namanya VIA atau VIA untuk mengatur makros, remapping tombol, dan konfigurasi lain-lainnya. Pengalaman ngetik pakai Keychron K3 Max cukup lembut dan senyap berkat foam akustik yang ditambahkan di bagian casing di dalam sini untuk meredam suara. Apalagi kalau kalian pakai red switch atau maksimal brown switch, itu bikin keyboardnya lebih senyap. Ini bikin keyboard ini ideal untuk dipakai di lingkungan seperti kantor. Meskipun ya tetap aja sih lebih berisik daripada keyboard teman-teman sebelah. Tapi di sisi lain, ada beberapa hal yang aku rasa masih bisa ditingkatkan dari K3 Max ini. Kayak misalnya stabilizer pada spacebar. Spacebar ini masih kerasa ada sedikit rattle yang mengurangi kualitas suara yang dihasilkan saat diketik. Coba kalian dengar sendiri deh, dibandingkan dengan tombol-tombol lainnya. Nah, selain itu, daya tahan baterainya juga menurun dibandingkan model sebelumnya, yaitu K3 Pro. Dengan lighting dimatikan, K3 Max ini cuma bertahan sekitar 78 jam. Sementara K3 Pro kalau saya baca-baca bisa sampai 130 jam. Ini mungkin karena di K3 Max ini ada penambahan koneksi 2.4 GHz yang memang makan daya baterai yang lebih besar. So, kesimpulannya K3 Max ini adalah pilihan yang solid banget buat kalian yang mengutamakan portabilitas dan fleksibilitas. Keyboard ini cocok banget ya buat kalian yang sering pergi atau dibawa kerja dengan beberapa perangkat sekaligus. Tapi kalau kalian butuh daya tahan baterai yang lebih awet dan fitur gaming yang lebih banyak, lebih tajam, ada beberapa opsi lain yang mungkin bisa kalian pertimbangkan. So that's all sharing pengalaman saya pakai Keychron K3 Max. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.